Oke semuanya, kembali lagi di channel One Choice. Kali ini kita akan membahas One Piece chapter 981. Tanpa basa-basi, kita masuk ke dalam pembahasan. Check it out. Yang pertama, Kid dan Apple. Kita lihat di awal chapter, pasca serangan Kid pada Apple yang langsung luka parah sampai gigi pianonya rusak karena serangan Pang Gibson. Namun, daya tahan Apple cukup gila. Dia masih bisa bertahan dengan serangan itu. Apo kemudian disamperin oleh Kid yang melampiaskan kekesalannya saat ia tahu kalau ia sudah dikhianati. Namun, Apo bicara yang realistis. Dia tidak pernah yakin jika aliansi bajak laut akan mengembangkan salah satu Yonko yang punya organisasi masif dan lagi. Sudah sewajarnya jika aliansi bajak laut tidak berjalan happy ending. Kid kemudian diserang oleh Apo saat ia terdiam mendengar balasannya dan cemiran sambil mengejeknya. Sampah itu. Dia mengakui apa yang Apo katakan benar adanya. Bicara soal Apo, ternyata cukup mudah untuk menangkis serangan suaranya, yaitu cukup tutup telinga saja. Aku jadi teringat Invisible Symphonia System yang pernah BG gunakan untuk menahan jerita dan Hosoku Haki milik Big Mom. Jika kita menggunakan itu, presentasi kemenangan melawan Apo tentu saja 85% jadinya. Dan lagi, aku cukup yakin buah iblis milik Apo yang mampu membuat instrumen di seluruh tubuhnya itu memiliki musuh alami, yaitu buah nagi-nagi yang pernah dimakan mendiang Rocinante. Karena dia sudah wafat, aku penasaran siapa yang memakan buah nagi-nagi itu sekarang. Yang kedua, Number, Hacha. Siapa yang kecewa dengan bentuk Number? Tentu, semuanya kecewa. Hahaha, tentu. Cobalah realistis, Oda jarang sekali memenuhi ekspektasi penggemarnya jika soal karakter, dan itu sudah dia lakukan sejak awal dia membuat One Piece. Tentu, semuanya akan kaget jika suatu saat Oda menggambar karakter yang keren, sempurna dan sangat mainstream. Kembali ke Number, Hacha. Dia memiliki bentuk seperti itu, lalu dia lebih mirip manusia ketimbang monster. Tapi, Hacha lebih besar dari ukuran raksasa normal. Jadi, jika rata-rata tinggi raksasa adalah 12-15 meter, maka Hacha bisa lebih dari itu. Lalu, bagaimana dengan Numbers lain? Kemungkinan Numbers ada 9 jumlahnya, karena aku yakin mereka memakai nomor kartu dari 2-10. Dilihat dari siluet chapter 954, ada dari mereka yang berbentuk seperti dinosaurus, bahkan serigala. Kita juga belum tahu apakah Numbers ini memiliki kekuatan buah iblis atau tidak. Namun menurutku, para Numbers yang muncul di chapter 954 sedang dalam bentuk buah iblis. Tapi bisa saja tidak, karena mungkin Oda akan membuat Numbers berbentuk seperti manusia raksasa seperti Hacha ini. Yang ketiga, Who is Who, favorit kedua setelah Ulti. Di chapter ini, banyak orang yang menyukai Who is Who sekarang. Sejak muncul di chapter 978, Who is Who digadang-gadang sebagai yang terkuat di Tobiropo, karena dia adalah orang yang percaya diri dengan kekuatannya. Di chapter 979, saat pertemuan dengan Kaido, dia dengan percaya dirinya mau menantang salah satu All-Star jika dia berhasil menemukan Yamato nanti. Lalu, di chapter ini, dia memerintahkan timnya mencari Yamato dan tidak membiarkan Sasaki mengalahkan mereka. Kemudian, Who is Who dengar juga soal Queen yang mau menyingkirkan salah satu Tobiropo, dan dia juga begitu. Apakah mereka berdua mau saling menyingkirkan? Atau justru mereka punya target yang sama untuk disingkirkan? Entahlah. Kru Who is Who, mereka berpakaian seperti kucing. Kita jadi ingat bajak laut Kuroneko yang menyerang desa Sirup dulu. Apakah? Jangan Who is Who adalah Karl Haldor. Tidak mungkin. Mereka adalah orang yang sama. Who is Who, dia memandang remeh para generasi terburuk. Wajar sih, Who is Who adalah kapten bajak laut yang berkarir lebih dulu dibandingkan Luffy dan yang lain. Lalu, di dunia baru dia bergabung dengan Kaido. Namun, bicara soal kekuatan, setelah melihat seperti apa anak buahnya ini, kita wajar berpendapat jika kekuatan Who is Who memiliki hubungan dengan kucing. Apakah Who is Who adalah pengguna Zoan Purba, Sambertot? Jika itu benar, maka wajar Who is Who percaya diri mau mengalahkan salah satu All-Star, karena dia punya kekuatan Zoan Purba Karnivora.
Lalu, menurut kalian, WSU akan dikalahkan oleh siapa? Komen di bawah. Yang ketiga, tim Kinemon berpencar. Scan beralih ke tim Kinemon, di mana mereka ingin berpencar untuk membuat Kaido dan Orochi terjepit. Namun, peta mereka yang memakai peta 20 tahun lalu, mereka tak tahu jika Onigashima berubah. Kemudian, mereka pun berada di rumah pelacuran yang merupakan tempat tinggal milik Black Maria. Sesuai apa yang narator katakan, rumah pelacuran itu sedang kosong karena kekacauan yang Luffy dan yang lain buat. Sebelum itu, Nami, Usopp, Chopper, dan Carrot dan Shinobu memutuskan untuk mencari Momonosuke. Sementara Kinemon fokus untuk menuju gerbang belakang di mana Kaido dan Orochi berada. Tentu, Kinemon mengizinkan dan mereka akan menyusup ke dalam untuk mencari Momo yang dibawa oleh Kanjuro. Setelah itu, mereka berpencar, tapi seseorang mendengar suara bising dan membuka jendela rumah pelacuran. Kinemon menyuruh semuanya menceburkan diri ke laut karena akan ketahuan oleh orang yang tidak lain adalah Big Mom yang sedang ganti pakaian. Big Mom melihat Komandan Chopper yang ada di atas Brashio Tank. Lalu Usopp nampaknya juga akan tahu. Kita gak tahu apa di dalam, ada Sanji, Nami, Carrot, dan Shinobu juga. Di chapter selanjutnya pasti akan mengetahuinya. Kemudian apa yang terjadi begitu Big Mom melihat Chopper? Ada 3 kemungkinan. Big Mom akan menyerang Chopper, Big Mom akan mengira Chopper sebagai krunya Kaido, dan Big Mom menyadari Chopper mau menyerangnya, namun Usopp yang ketakutan akhirnya membawa Brashio Tank kabur dengan kecepatan penuh. Lalu di antara ketiga pilihan itu, pilihan yang terakhir seperti akan terjadi nantinya. Yang keempat, bajak laut Big Mom kembali. Bajak laut Big Mom akhirnya dimunculkan lagi setelah terakhir di chapter 934. Dan sudah sekitar 2 minggu sejak King menyerang mereka di air terjun yang sama, dan sepertinya setelah mereka mendengar soal aliansi dengan Kaido, mereka memutuskan memanjat kembali air terjun itu. Kenapa mereka tidak melakukannya lagi? Mungkin karena mereka menunggu Big Mom menghubungi mereka selama itu. Dan akhirnya mereka dihubungi oleh Big Mom dan diberitahu soal aliansi dengan Kaido, yang kebanyakan dari mereka sepertinya tidak begitu setuju dengan itu. Apalagi setelah mereka dikerjai oleh King sampai hilang kontak dengan mama mereka. Namun, Big Mom tidak memberitahu soal pelabuhan resmi yang berada di sisi lain air terjun. Makanya Peros dan yang lain mencoba memanjat air terjun yang sama. Namun saat mau sampai atas, kalian tahu apa yang terjadi? Meski mereka ditendang lagi ke bawah, aku tetap yakin jika Peros dan adik-adiknya akan tiba di Onigashima. Big Mom yang diberitahu oleh para pelayan soal pelabuhan resmi itu pasti akan memberitahu Peros dan yang lain. Kemudian mereka akan menuju pelabuhan resmi. Namun, aku yakin mereka tidak akan tiba dalam waktu dekat, karena bisa saja mereka tiba di saat perang sudah mulai. Ya, mungkin pada babak keempat Arsuano nanti. Kita akan melihat aksi Perespero dan yang lain di perang Onigashima. Yang kelima, Marco, sang Ponik, muncul. Marco, mantan komandan divisi pertama bajak laut Shirohige, bergabung dalam pertarungan. Kemunculan dia sangatlah dinantikan, apalagi bagi kalian yang penggemar bajak laut Shirohige. Sedikit mengulas kekuatan Marco, dia memiliki kekuatan Juan mistis, Ponik yang membuat dia memiliki kemampuan regenerasi api biru dan kekuatan terbang milik burung legenda ini. Marco bisa menggunakan haki, bahkan dia kuat dalam Busosoku. Kemudian, dari semua pengguna Joan yang ada, Marco adalah pengguna paling lihai sejauh ini menggunakan kekuatannya. Karena dalam mode Hitbird, dia bisa memunculkan beberapa bagian saja, seperti dia bisa memakai sayap api biru atau menyerang dengan cakar burung seperti yang ia lakukan pada Queen, anak buah Mama di chapter ini. Lalu, di chapter ini, dia melakukan serangan yang sama dengan ia lakukan melawan Akainu setelah Edge mati dan nama jurusnya adalah Hoin atau Phoenix Seal. Benar juga, Marco datang bersama Ijo dan Nekomamushi dengan menaiki kapal milik para Guardian Nekomamushi yang di chapter 909. Aku rasa, Neko cuma membawa Marco dan Ijo saja. Karena jika mencari orang-orang kuat seperti Vista atau Joju, maka waktunya mungkin tidak sempat sampai di Wano. Kemudian, pertanyaan kenapa Marco bisa datang? Padahal di chapter 909 bilang tak akan datang karena melindungi desa Sphinx dari Waveville. Alasannya mudahnya, karena Waveville sekarang diincar angkatan laut karena si Chibukai telah dibubarkan. Jadi karena Marco merasa desanya aman, karena itu akhirnya dia memutuskan untuk ikut Nekomamushi ke Wano. Dengan kemunculan Marco ini,
maka pertarungan dia melawan King kemungkinan besar akan terjadi. Pertarungan udara antara burung mistis versus burung purba pasti akan sangat keren. Ekspektasi berlebihanku adalah pertarungan ini di anime akan dibuat toy mirip pertarungan udara Gilmes versus Lancelot di Chapter Zero. Namun, itu tentu saja tidak mungkin. Tapi, tentu aku percaya jika udah bisa membuat pertarungan Marco versus King seru di manga nanti, dan aku sangat menantikannya. Kemudian, yang menjadi pertanyaan, jika King dilawan oleh Marco, lantas siapa yang akan dilawan Zoro? Ada banyak kemungkinan, tentu saja dari Orochi, Uisu atau Smoothie. Siapa saja bisa Zoro lawan di arc ini. Oke semuanya, cukup sampai di sini pembahasan One Piece chapter 981. Saya ucapkan terima kasih. Salam Woncos.